ini para abu-abu, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, cendekiawan sivitas akademika, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Mari kita bersatu. Buang pikiran-pikiran kepentingan jangka pendek, apalagi bertikai di antara kita satu sama lain. Aceh memerlukan kesadaran baru. Kita harus bangkit mengejar ketinggalan kita, membesarkan dan membangun Aceh, dan itu kesepakatan kita pada kenduri kebangsaan hari ini. Kita lahir dari ras-ras besar sebagai suku bangsa Aceh, dan kita harus buktikan itu untuk masa depan anak cucu kita. Kita bukan berjuang hanya untuk hari ini, tapi kita berjuang untuk masa depan anak cucu kita. Berikan sejarah, insya Allah akan mencatat kita telah memulainya yang secara baik, dan itu semuanya juga tidak terlepas dari ketulusan, dari keikhlasan, dari kekuasaan otoritas yang dimiliki oleh seorang Presiden Republik Indonesia bersama Jokowi. Bapak Jokowi, masyarakat Aceh dengan Bapak bukan orang asing. Bapak telah kenal asalnya. Bapak sudah meminum air Aceh yang lebih banyak daripada orang perantauan. Makan di Aceh, tinggal di Aceh, mengerti budaya Aceh, dan Bapak punya hati yang murni terhadap Aceh. Kami tahu kepada Bapak. Biarkanlah kalau pernah ada salah pemahaman sedikit, salah pengertian sedikit. Ini momennya kita tunjukkan, bukan Jokowi sembarang Jokowi. Inilah Jokowi miliknya Aceh dan miliknya Indonesia. Maka hari ini insya Allah, para hadirin yang saya muliakan, kita tadi telah melihat bagaimana pelaporan sejumlah para menteri mengiringi kunjungan kerja Bapak Presiden. Bantuan-bantuan yang konkret, bahkan yang lebih spesifik lagi, saya pertanyakan tadi malam di depan Bapak Presiden kepada Bapak Basuki, Menko PR, kapan jalan tol itu siap? Jawaban konkret sebelum 2023. Itu membesarkan hati kita dan berikan applause pada Bapak Jokowi. Jalan itu penting, karena dengan pentingnya itu Aceh membuka isolasi dirinya, dan insya Allah akan banyak perubahan yang berarti. Tetapi bukan hanya itu, saya tahu Presiden kita ini punya hati. Presiden punya ini perhatian khusus. Presiden ini melihat saya juga sebagai seorang sahabatnya. Dia tidak menginginkan sahabatnya menangis dan meratapi keterlambatan progres pembangunan di wilayah Aceh. Dia sayang saya sebagai sahabatnya, mewakili kita semuanya masyarakat Aceh, dan insya Allah untuk itulah kita berdoa bersama, kita berikan dukungan bersama. Bapak Jokowi akan memberikan perhatiannya lebih baik lagi untuk kemajuan pembangunan wilayah Aceh kita ini. Inilah doa dan harapan kita. Maka pada kenduri kebangsaan ini saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak, para abu, para orang tua kami, para wali negro yang begitu luar biasa, bahkan juga telah khusus memberi cetak undangan khusus. Hormat dari saya pribadi. Yayasan Sukma, Sekolah Sukma ini milik orang Aceh, dan diam-diam telah memberikan catatan prestasi tersendiri, bahkan melahirkan 30 master dari Finlandia dan dari yayasan. Maka untuk itu sekali lagi kita berterima kasih. Kita nikmatin kenduri kebangsaan ini. Sebelumnya kita minta tentunya pengarahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada kita. Pandangan-pandangan beliau, harapan beliau juga dengan satu harapan yang sama. Apapun bantuan yang akan diberikan, apapun dukungan yang akan diberikan oleh pemerintah pusat, kalau persoalan utama di antara kita belum selesai, itu tidak akan memberikan arti apa-apa. Persoalan utama kita adalah perubahan cara berpikir kita. Cara berpikir kita yang penuh dengan kepura-puraan harus berubah menjadi keterangan dan keikhlasan. Cara berpikir kita hanya mementingkan kelompok diri kita. Cara berpikir kita hanya sering menyalahkan orang lain. Kita rubah. Kita bilang kita adalah Aceh yang maju.
untuk kita dalam kemajuan Aceh bersama. Sepakat? Insya Allah Allah akan meridhoi harapan dan doa kita bersama. Terima kasih Bapak Presiden. Kami mohon pengarahan Bapak Presiden. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.